Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 30 Januari 2026. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Demikianlah firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Tema kita, jauhkan perasaan iri hati. Setelah menyaksikan mukjizat kebangkitan Lazarus, banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang melaporkan perbuatan Yesus kepada orang-orang Farisi. Hal ini memicu reaksi keras dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka memanggil mahkamah agama untuk berunding mengenai Yesus. Kekhawatiran mulai melanda karena Yesus melakukan banyak mujizat dan makin banyak orang percaya. Mereka takut hal itu akan membuat orang Romawi mengambil alih tempat suci dan bangsa mereka. Imam besar Kayafas kemudian berbicara bahwa lebih baik satu orang dikorbankan untuk seluruh bangsa. Sepintas pernyataan ini terdengar baik, tetapi sebenarnya Kayafas bermaksud menyingkirkan Yesus. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Setelah itu, Yesus tidak lagi tampil di depan umum. Ia menyingkir ke kota Efraim dan tinggal di sana bersama murid-muridnya. Sementara itu, mendekati hari raya Paskah, banyak orang terus mencari Yesus dengan niat untuk membunuhnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebencian dapat muncul hanya karena merasa tersaingi, bahkan di lingkungan rohani. Perasaan iri mendorong orang untuk merencanakan kejahatan, bahkan di tempat yang suci seperti bait Allah. Dari hal ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan melakukan dengan pengenalan yang benar dan rasa takut akan Tuhan. Ada yang terlibat dalam aktivitas rohani tanpa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pula orang yang menjalankan pelayanan tetapi hidupnya dalam dosa.
Selain itu, kebencian dapat membuat seseorang kehilangan damai sejahtera dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal jahat. Oleh karena itu, penting bagi kita meminta Roh Kudus menjaga hati kita dari perasaan benci, supaya kehidupan kita benar-benar selaras dengan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus selalu siap menolong dan menuntun kita dalam kasih-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali pagi ini untuk siap beraktivitas. Tolonglah kami Bapa, agar kami mampu menjalani kehidupan kami hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati kami untuk mampu menjauhkan perasaan iri hati dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Jagalah hati kami ya Roh Kudus, agar perasaan benci dalam kehidupan kami hilang dan menggantinya dengan sukacita. Bapa di surga, biarlah kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih Tuhan. Ampunilah setiap noda dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.